selamat malam. Selamat malam, Sobat Sabda, dimanapun teman-teman berada saat ini, kami mengucapkan selamat bergabung dalam acara PA Online bareng seri Alkitab. Ya, selamat ketemu lagi untuk membahas perumpamaan yang masih akan menjadi tema kita untuk bulan ini. Iya, nah malam hari ini akan belajar satu perumpamaan lagi dari masih Injil, karena banyak perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus di kitab-kitab Injil itu dari Lukas pasal 7. Ya, kita nggak berdua aja kan Bu? Oh iya, pasti. Kita akan undang dua teman kita, dua rekan kita, tamu spesial kita yang akan menemani kita dalam penggalian malam hari ini. Kiranya, oh, guestnya udah datang nih. Halo Pak. Halo, selamat malam. Ya, senang bisa ketemu Pak. Ya, kita masih menunggu guest. Ya, menunggu guest satu lagi. Nah, ini udah ada Ibu Ratna nih. Malam Bu. Malam. Selamat malam. Selamat malam Bu Yulia, Kak Roma, Pak Dani. Iya. Selamat malam. Ketemu Bu. Oke. Nah, kita masih sapa-sapa nih teman-teman yang lain. Oh, cek komen nih, siap Bu, masih, ternyata masih di Solo Bu. Iya. Ya, semoga kelasan di Solo nih. Kapan akan balik? Kita doakan supaya semua rencana dan semua kuliah ya dia ya. Semua kuliah yang dilakukan di Solo bisa berhasil. Iya. Oke. Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang pertama kali ikut Ayo PA atau PA Online Alkitab. Kalau ada yang pertama kali mungkin bisa komen nih kesannya mengikuti malam hari ini. Dan perkenalkan, karena kita belum perkenalan diri nih, nama saya Roma. Nama saya Yulia. Iya, kita yang akan memandu sebagai host dalam PA ini, dan nanti ditemani oleh kedua rekan kita, ada Pak Dani dan juga Bu Ratna. Nah, sebentar lagi mau perkenalan dari Bu Ratna dan juga Pak Dani. Mungkin bisa perkenalan singkat ke kita semua, supaya makin dikenal nih oleh teman-teman Sobat Sabda yang bergabung. Silakan dari Bu Ratna dulu. Ya, selamat malam. Shalom semuanya, saya Ratna dari Malang. Saya bergereja di GKT 3 Pos PI Saujaja di Malang. Senang bisa bergabung malam hari ini. Terima kasih. Oke, selamat bergabung Bu Ratna, dan silakan Pak Dani. Ya, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya tinggal di Banjarnegara. Saya melayani Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Kelampok di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih. Itu daerah Banyumasan ya Pak ya? Ngapak-ngapak Bu. Oh, ngapak-ngapak. Ya. Hati-hati Pak, jangan kepelarak ya. Oke, salam kenal sekali lagi dari kita semua, dari Bu Ratna, dari Pak Dani untuk sahabat-sahabat yang mengikuti PA Online malam hari ini. Ya. Kita menginfokan sedikit bahwa PA Online ini adalah satu seri yang dibuka oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk menggali pasal-pasal terkenal yang ada di dalam Alkitab dari sudut pandang yang baru dengan mendalam dan juga detail, tetapi tetap menarik dan menyenangkan. Ya. Itu keunikannya. Dan selama beberapa bulan ini kita fokus untuk perumpamaan-perumpamaan yang ada di kitab-kitab Injil. Iya, sampai hari ini udah lebih dari 6 perumpamaan. Kemungkinan ini perumpamaan yang ke-8 yang kita gali sepanjang 2 bulan ini. Dan ketika kita menggali dalam PA, kita juga biasanya menggunakan satu metode yang namanya SABDA. Ini singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Dan ini adalah metode yang sangat menyenangkan karena juga online, karena juga bisa dinikmati dengan secara relevan oleh rekan-rekan muda khususnya di masa sekarang. Jadi teman-teman bisa nanti menggunakan metode ini ketika menggali firman Tuhan. Oke. Nah, kita akan segera mulai saja ya Bu ya, karena waktu terus berjalan. Untuk itu kita akan mulai dengan langkah 0, yaitu kita berdoa bersama-sama menyerahkan untuk acara Alkitab ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Saya minta Ibu bisa buka dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh duduk bersama dan membahas firman Tuhan, merenungkan firman-Mu dan belajar dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong Pak Dani dan juga Ibu Ratna, dan kami semuanya yang akan menggali, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja menolong kami mengerti kebenaran yang akan Tuhan singkapkan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami menyerahkan
seluruh acara ini ke dalam tangan Tuhan, baik semua alat-alat mati yang kami pakai, juga teman-teman yang ada di belakang layar untuk menolong. Tuhan, kami mau serahkan mereka semuanya. Kiranya Tuhan bekerja melalui mereka, dan kiranya banyak berkat boleh diberikan, ditaburkan kepada semua peserta yang akan hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, teman-teman yang ikut bisa banget nanti bisa bergabung melalui komentar-komentar teman-teman ketika kita PA. Jadi silakan nanti tuliskan di kolom komentar, bisa menambahkan, bisa mungkin bertanya atau bisa mengembangkan diskusi yang akan kita gali dari Lukas 7 malam hari ini. Nah, sebelum kita menggalinya, kita akan overview sedikit tentang konteks dari Lukas pasal 7 ini. Ya, kalau kita lihat perikop ini, perikop yang akan kita gali sini menjelaskan tentang seseorang perempuan yang membasuh kaki Yesus, gitu ya. Nah, tetapi ternyata di dalam tradisi orang Yahudi, proses pembasuhan kaki itu merupakan satu hal yang sering dilakukan, bukan hanya membasuh kaki, tapi juga kadang membasuh tangan ketika mereka makan, sampai siku-sikunya juga harus bersih dibasuh gitu ya. Jadi ini merupakan satu tradisi yang sering dilakukan oleh orang-orang Israel saat itu untuk prosesnya supaya bisa bersih gitu ya, supaya bersih, karena kadang-kadang mereka ketika jalan dari satu tempat ke tempat lain kadang nggak menggunakan alas kaki, nggak menggunakan apa ya, sepatu yang tertutup gitu. Jadi ketika mereka ketemu dengan tempat atau rumah orang, biasanya sudah disediakan alat untuk bisa membasuh kakinya. Ya, khusus dalam perikop ini kita akan berbicara tentang seorang yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Nah, ini tradisi membasuh kaki seringkali dilakukan pada saat seseorang atau tuan rumah mengundang tamunya untuk hadir pada makan malam, sehingga ketika mereka datang, hal pertama yang mereka lakukan adalah membasuh kaki tamunya. Kadang bukan tuan rumahnya sendiri yang membasuh, tetapi mungkin ada budaknya atau orang lain yang membasuh kaki mereka, sehingga mereka bisa masuk dengan keadaan bersih dan mereka bisa makan bersama-sama. Iya, jadi itu kadang dilakukan oleh orang yang fungsi di rumah atau sebagai hamba itu lebih rendah dibanding tuannya gitu. Jadi dilakukan pembasuhan kaki, kecuali memang biasanya sesama rekan jarang, kecuali memang punya kasih yang luar biasa dengan temannya atau dengan keluarganya gitu. Nah, contohnya adalah ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Seharusnya orang yang lebih rendah yang membasuh kaki murid-muridnya, tetapi ini merupakan satu hal yang sangat istimewa. Yesus sendiri yang sebagai guru, dia yang membasuh kaki murid-muridnya. Itu sebabnya Petrus menolak, tidak mau untuk dibasuh karena merasa tidak layak. Karena Yesus adalah guru, kenapa dia yang membasuh kaki mereka? Ya, satu keteladanan yang luar biasa dari Yesus. Nah, peristiwa tentang pembasuhan kaki ini juga ternyata bukan hanya dicatat di Injil Lukas saja, tetapi dalam 4 Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes juga menjelaskan peristiwa tentang pembasuhan kaki. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya peristiwa ini berbeda ya. Mungkin ada pernah orang yang berpikir 4 peristiwa di 4 Injil ini sama semua ceritanya gitu. Ternyata kalau kita selidiki dari Matius 26, Markus 14, dan Lukas pasal 7, serta Yohanes pasal 12 ini adalah peristiwa yang berbeda. Kalau Matius dan Markus mungkin peristiwa yang sama, karena itu menjelaskan ya, tokohnya adalah saat itu Simon si Kusta, dan juga kejadiannya terjadi di Betania gitu. Dan perempuan yang mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu itu juga tidak disebutkan namanya. Jadi berbeda dengan yang ada di Lukas. Ya, sedangkan Yohanes ada kemungkinan itu juga peristiwa yang sama, tetapi itu menyebutkan tentang Yesus bersama-sama dengan Lazarus dan Marta dan Maria untuk makan bersama-sama, dan Maria membasuh kaki muridnya. Nah, semua 3 peristiwa yang ada di Matius, Markus, dan Yohanes itu menceritakan hal yang sama tentang perempuan yang juga membawa botol kecil yang berisi minyak wangi yang sangat mahal dan diurapkan ke kepala Tuhan Yesus. Jadi pengurapan minyak yang sangat mahal dan bau harum ini tidak selalu di kaki, tetapi biasanya di kepala. Iya, sedangkan
kalau kita lihat di Lukas pasal 7, yang dilakukan oleh perempuan ini adalah meminyaki Yesus di bagian kakinya. Nanti akan kita gali lebih dalam. Jadi ini merupakan satu keunikan ya, yang juga cukup beda dibanding Injil-Injil lainnya ya. Terus peristiwanya juga dilakukan bukan di Betania, tetapi ini terjadi saat pelayanan Yesus di kota Nain. Yang lain lagi adalah tuan rumah yang mengundang Yesus untuk makan malam. Memang 4 Injil ini menyebutkan tentang Simon. Namanya sama semuanya, tetapi sebenarnya itu peristiwa yang berbeda. Yang 3 itu kemungkinan ada Simon si kusta, sedangkan di Lukas itu Simon si orang Farisi. Jadi beda banget ya. Iya, nama Simon mungkin terlalu umum juga di dalam. Iya, nama Simon tuh mungkin nama kodian, kalau di Indonesia mungkin kayak nama Budi. Banyak namanya Budi ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi kita nanti akan lihat peristiwa ini, apa yang terjadi sebenarnya dan mengapa Yesus melakukan, dan juga ya seperti apa konteksnya nanti lebih dalam kita akan pelajari. Dan teman-teman juga bisa menggali lebih dalam terkait pembasuhan kaki, atau mungkin dari 4 Injil, dari kisah-kisah yang berbeda ini nanti bisa digali lebih dalam lagi dalam penggalian pribadi teman-teman. Nah, hari ini kita akan menggali kedua ayat kita ini dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50 bersama dengan Pak Dani dan Ibu Ratna. Senyum-senyum ya Bu di layar, jadi kita akan segera mulai ya. Udah sangat siap malam ini. Oke, sebelum kita mulai, ingat ya teman-teman, silakan bergabung, memberikan komentar, pertanyaan, atau mungkin tanggapan selama kita menggali. Oke, saya akan bacakan Lukas pasal 7, mulai ayat 36 sampai 39. Mari kita perhatikan sama-sama teks kita. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ya, kita lihat dulu untuk konteksnya ya di bagian 1 ini. Saya akan bertanya dulu ke Pak Dani dari teks yang sudah kita gali ini. Menurut Pak Dani, mengapa Yesus diundang makan ke rumah seorang Farisi ini? Baik, terima kasih. Ketika saya memperhatikan ayat ini, mengapa Yesus ini diundang makan ke Simon orang Farisi, saya menemukan satu kata kunci di mana ayat 40 itu memberikan keterangan ya. Saya akan membacakannya sebentar. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Jadi Simon orang Farisi ini memang berbeda dengan orang-orang Farisi pada umumnya ya, karena kecenderungan orang-orang Farisi pada waktu itu justru malah memusuhi Yesus ya, memusuhi Yesus dan tidak mau menerima Yesus dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Namun karena saya menemukan satu kata kunci yaitu kata guru ya, saya melihat bahwa Simon ini kemungkinan hanya sekedar ingin tahu tentang Yesus, siapa sih pribadi Yesus gitu kan, siapa pribadi Yesus. Kalau dikatakan guru, ya bagaimana dia menjadi seorang guru yang menurut perspektif dari siapa si Simon orang Farisi. Selain itu, kemungkinan karena si Simon ini mengatakan sebagai seorang guru, dia ingin mengungkapkan rasa hormatnya sebagai ya dalam tanda kutip seorang murid kepada guru. Makanya dia mengundang makan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin tapi ada kemungkinan kedua, Pak. Gimana, Kalau Bu? melihat dari ayat 39 sebelum ayat 40 yang tadi Bapak sampaikan, dia mengatakan jika ia ini nabi, pasti dia tahu. Jadi dia ini memang dia mengundang memanggil Yesus guru ya, tapi perlu dilihat lagi motivasinya ke belakang Pak, karena ini kelihatannya dia ingin mengetes Tuhan Yesus. Jika ia ini, maksudnya jika Yesus ini nabi, jadi dia sebenarnya tidak percaya bahwa Yesus ini nabi,
dia mungkin belum ya, tapi ingin melihat Yesus dari dekat sehingga dia mengundang Yesus, karena mungkin dia sudah mendengar banyak rumor dari orang-orang Farisi tentang bagaimana Yesus, kemudian bagaimana dia melihat, mendengar dan melihat apa yang sudah terjadi. Teman-temannya orang Farisi tahu bahwa Yesus bukan orang tokoh yang mereka hormati sebenarnya ya, tetapi dia ingin melihat dari dekat. Jadi motivasinya masih kurang jelas, tapi nanti lama-lama kita akan melihat ya. Tapi yang jelas dia pengen tahu, tadi Pak Dani mengatakan pengen tahu lebih dekat tentang Yesus. Ya, beberapa referensi yang saya baca juga mengatakan ingin semacam mengetahui dan ingin berdialog tentang teologi kalau memang Yesus itu beneran apa ya, seperti yang dia omongin temannya atau enggak. Dia jadi lebih ke dia ingin ngetes bagaimana sebenarnya Yesus itu. Nah, sekarang di bagian kedua, mengapa perempuan yang datang itu disebut sebagai orang berdosa dari ayat menurut Ibu Ratna, dan mengapa ia membawa buli-buli minyak wangi? Oke, terima kasih. Kalau yang dibacakan Kak Roma tadi, memang dia perempuan berdosa ya, karena di ayatnya dikatakan, saya lupa tadi ayat yang ke-37 ini kalau nggak salah, ketika di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai perempuan berdosa. Nah, itu jelas sekali, dia sudah tenar sebagai perempuan yang berdosa. Lalu, untuk perempuan berdosa ini dikatakan tadi, di ayat yang ke-37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Jadi dari sini sudah jelas sekali dikatakan bahwa dia sudah sangat terkenal sebagai orang yang berdosa. Lalu mengenai mengapa dia membawa minyak wangi, menurut saya karena di sini disebutkan juga dia memang di teks ini dikatakan dia datang membawa buli-buli walam yang berisi minyak wangi ya. Mungkin saat itu minyak wangi itu buat perempuan pada zaman itu suatu harta yang berharga gitu ya. Jadi dia persembahkan yang dia punya, yang dia bawa. Itu sih yang saya lihat dari ayat 37 ini. Oke. Kira-kira kenapa ya Bu namanya tidak disebutkan ya? Sudah terlalu berdosa kali Bu ya. Oh. Ya, Lukas dengan di bacaan yang lain sepertinya ini. Iya, Lukas adalah penulis yang sangat sensitif dan dia sangat punya simpati banyak kepada orang-orang yang yang tersingkirkan gitu ya, sehingga dia dengan sengaja tidak menyebutkan nama perempuan ini untuk menghormati perempuan ini gitu ya. Ya. Iya. Oke, jadi perempuan ini disebut sebagai orang berdosa karena memang 37 jelas teks mengatakan ya dia sangat terkenal dan kemungkinan besar juga warga-warga sekitar yang ada di sana juga sudah mengenal nih perempuan siapa gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan teks yang akan kita gali. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu ketika ia bertemu dengan Yesus? Ini kembali ke Pak Dani. Oke, ya. Jadi tentu ketika kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa tadi, memang saya melihatnya yang pertama itu menangis, ya, menangis. Kemudian dia membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambut, ya. Meskipun sebenarnya kalau kita memperhatikan menyekanya dengan rambut ini kan tradisi Yahudi, kalau perempuan yang sudah yang sudah menikah itu kan dia pakai tudung, ya. Berarti kan tadi memperkuat penegasan tentang statusnya sebagai perempuan berdosa, ya, menyekanya dengan rambut. Kemudian perempuan ini juga mencium kaki Yesus dan meminyaki kakinya dengan minyak wangi yang tadi dikatakan Ibu Ratna, yang memang minyak wangi pada waktu itu sangat punya nilai yang mahal seperti itu. Jadi itu sebagai bentuk tanda hormatnya. Tapi tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Ratna, juga Ibu Yuli juga, bahwa membasuh kaki pada waktu itu tuh sudah biasa dalam hal tradisi Yahudi pada waktu itu, ya. Mungkin itu saja yang saya dapatkan dari apa yang dilakukan oleh perempuan tadi, perempuan berdosa, ya. Ya, jadi ada 3 hal yang dilakukan ya Pak Dani ya. Tadi Pak Dani mengatakan dia menangis dan air matanya
beruraian di kaki Tuhan Yesus, lalu dia menyeka kaki Tuhan Yesus yang kena air itu dengan rambutnya, lalu dia meminyai, setelah itu dia meminyain kaki Tuhan Yesus dengan parfum, minyak wangi. dengan minyak wangi yang dibawanya. Makasih Pak Dani. Oke, nah kita lanjutkan penggalian kita. Ketika saat melihat apa yang dilakukan oleh perempuan itu, apa yang dipikirkan oleh orang Farisi tersebut dalam hatinya? Nih balik ke Bu Ratna, silakan. Nah, yang ini tadi sudah dijawab Bu Yulia. Jika dia seorang nabi, tentu dia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Itu di ayat 39 ya. Tentu dia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Itu. Ya, menurut Ibu, apakah pertanyaan orang Farisi ini, si Simon orang Farisi ini, itu sesuatu yang wajar? Jika dia seorang nabi, maka dia akan tahu. Kalau itu Yesus secara kan tamunya ya Bu ya, tamu yang dia undang. Jadi kira-kira ini Simon yang nanti kita akan tahu namanya, tahu bahwa Yesus itu orang yang seperti apa? Kira-kira dia punya pandangan yang jelas nggak tentang Tuhan Yesus? Kalau saya baca teks sebelumnya, pas ayat-ayat sebelumnya, menurut kabar yang dia terima, sepertinya dia tahu Yesus sudah menyembuhkan, membangkitkan. Nah, mungkin seperti yang tadi dikatakan juga, dia mengundang untuk mau tahu, beneran nggak sih orang ini? Betul-betulkah dia yang melakukannya gitu kan? Kalau dari ayat ini tadi seperti yang dikatakan Bu Yulia ya, lebih tepatnya begitu. Jadi ada setengah percaya, setengah nggak percaya gitu mungkin ya. Iya, mau memastikan. Iya, jadi dia sudah mendengar gitu ya, tapi dia sekarang ingin melihat sendiri. Tapi ketika ingin melihat sendiri, dia jadi bertanya-tanya, Yesus nih bener nabi apa enggak gitu ya? Kalau dia seorang nabi, dia tahu siapa perempuan ini dan dia tidak akan menyentuh perempuan ini. Jadi ini kita harus melihat tradisi orang Farisi ya. Soalnya kalau tidak mungkin kita akan melihat itu sebagai satu itu hal biasa. Oh tidak. Orang Farisi menganggap diri dipisahkan dari orang-orang yang berdosa. Dia adalah orang-orang yang suci, orang yang sangat getol sekali menjaga kesucian hatinya, menjaga kesucian hidupnya untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Bahkan kalau dia menyentuh atau dia berinteraksi dengan orang yang berdosa, maka dia akan merasa najis dan dia akan mentahirkan dirinya untuk tidak terkontaminasi gitu ya dengan dosa-dosa orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi orang Farisi ini orang yang getol sekali untuk menjaga kesucian hatinya. Jadi kenapa dia merasa kalau Yesus tahu bahwa perempuan ini berdosa, tidak mungkin dia akan menjamahnya karena dia menempatkan diri dan menempatkan Yesus seperti seorang Farisi yang pasti akan menjaga kesuciannya dan tidak mungkin akan menjamah perempuan ini. Nah, kalau iya, berarti Tuhan Yesus itu tergolong orang yang tidak seperti orang Farisi yang menjaga kesucian hidupnya, yaitu orang yang terkontaminasi dengan semua dosa-dosa yang ada di sekitarnya. Iya, ini pasti membuat orang Farisi sangat dilema dan galau gitu ya ketika melihat apa yang dilakukan oleh Yesus gitu ya. Padahal dia sudah menganggap dirinya sekali udah patuh terhadap hukumnya Musa, udah sangat getol, bahkan religius banget, tetapi harus diperhadapkan dengan satu tontonan di mana Yesus dan juga perempuan yang berdosa itu melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan menurut orang Farisi tersebut. Nah, sementara kita menggali ternyata ada tanggapan ini di live chat yang sudah masuk dari Septian, di ayat 38 dibahas nanti mungkin. Saya merasakan haru dan mungkin rasa bersalah yang amat dalam dirasakan oleh perempuan itu terlihat dari tangisannya selagi selayang sampai sehingga sampai membasahi kaki Yesus. Mungkin jangan terlalu cepat dulu, itu sudah melangkah ke penafsiran yang mungkin belum ada informasi atau belum ada data yang lebih jelas. Jadi saudara Septian, besok kalau menggali Alkitab jangan langsung meloncat, lihat dulu bawah-bawahnya, nanti baru akan bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi ya.
Oke, nah ada satu pertanyaan Pak Dani dan juga Bu Ratna dari Bu Deborah, bagaimana perempuan itu bisa tiba-tiba masuk dalam pertemuannya? Mungkin Pertanyaan sudah yang sempat bagus. menggali juga tentang ini, Pak Dani. Ya, kalau kita memperhatikan tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama, tentu perempuan ini mendengar Yesus datang ke rumah Simon. Dan memang sekali lagi kalau kita memperhatikan tradisi Yahudi, saya rasa sepertinya kalau ada orang yang mengadakan jamuan makan atau pesta, memang itu diperuntukkan untuk semua orang, tidak terkecuali si perempuan ini. Dan ya sebagai tuan rumah tentu nggak pernah berpikir bahwa si perempuan ini akan datang gitu. Ya kita nggak tahu itu, tapi kan memang faktanya dia datang dan memang sebelumnya dia mendengar seperti itu. Dia mendengar Yesus. Ya, saya tambahin sedikit ya Pak, Ya, tradisi orang Yahudi ketika mereka mengundang seseorang, biasanya yang terkenal atau yang mereka hormati untuk makan di rumahnya, maka tamu-tamu yang diundang, tentu tamu-tamu yang dekat dengan tuan rumah, akan duduk di meja makan. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang lain akan ikut datang dan mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh tuan rumah dan tamu-tamunya. Nah, tapi mereka tidak duduk bersama di dalam jamuan makan itu, tapi mereka akan duduk di pinggir dan mereka akan ikut mendengarkan dan boleh mendengarkan, khususnya karena ini dalam rangka untuk mereka boleh berbagi berkat yang mereka terima kepada orang-orang yang kurang beruntung, sehingga mereka membiarkan orang-orang yang miskin atau orang yang membutuhkan makanan, mereka untuk ikut di dalam jamuan itu, tetapi ada di lingkaran luar. Ya. Nah, termasuk perempuan ini ya. Perempuan ini kenapa bisa masuk? Karena itu tradisi di sana boleh. Orang-orang boleh ikut masuk di dalam perjamuan, tetapi tidak duduk bersama dengan tuan rumah dan tamu-tamu dari tuan rumah. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Dani dan Bu Yulia. Dan ada satu tanggapan juga dari Nehemia. Orang Farisi merasa dirinya yang paling suci dan tidak sadar bahwa dia juga manusia berdosa juga. Jadi kita akan coba lihat ke sana ya. Semoga penggaliannya juga akan membahas ke sana. Nah, ya, tapi mungkin kasih sedikit komentar dengan Nehemia ya. Orang Farisi memang getol menjaga kesuciannya, tapi dari luar. Ya. Hal yang lahiriah yang dia perhatikan ya, seperti tidak menyentuh orang mati, tidak menyentuh orang kusta, dan lain-lain. Oke. Ya. Nah, coba kita lihat pertanyaan selanjutnya. Tadi terakhir saya ke Bu Ratna ya? Ya. Kalau nggak salah. Oke, saya kan Pak Dani ya? Oh, tadi yang menjawab pertanyaan Pak Dani. Iya, saya balik ke Bu Ratna ini. Sekarang nomor 5 ya. Menurut Pak Dani, tahukah Yesus siapa perempuan ini? Tadi kan dia sudah memikirkan tentang Yesus dan Nabi gitu ya. Dan sekarang menurut Pak Dani, tahukah Yesus siapa perempuan ini? Silakan Pak. Ya, ini kadang pertanyaan susah-susah tapi ya harus dijawab ya. Ya memang, ya kalau saya sih mencatatnya ya dari sisi Yesus ya pasti dia tahu ya. Kan dia pasti maha tahu gitu kan. Karena ya paling tidak dari keterangan Alkitab pun sudah menunjukkan bahwa dia ini perempuan berdosa, seperti itu sih. Tetapi memang dari saya melihatnya bukan hanya dari sisi Yesusnya saja yang tahu, tetapi memang perempuan ini juga tahu ya, tahu siapa Yesus. Karena dia mendengar. Kalau dia sudah mendengar, berarti sebelumnya dia sudah pernah mendengar lebih dulu. Ya. Jadi ketika dia lebih dulu mendengar, sudah mendengar pengajaran Yesus, ketika dia mendengar, kebetulan datang di wilayahnya ya, dia pasti sudah tahu, kemudian bisa bertemu dengan Yesus. Ya, mungkin dari saya sih itu sih. Jadi dia pasti tahu lah Yesus. Ini Yesus yang tahu perempuan ini atau perempuan ini yang tahu Yesus, Pak? Kalau tadi dari penjelasan Bapak, perempuan ini pasti kenal Tuhan Yesus karena dia dengar dan dia tertarik untuk datang menemui Yesus karena dia udah dengar dan udah tahu dan mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar apa yang dikatakan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus tahu tentang perempuan ini? Saya jawab tahu, Bu. Tahu ya? Oke, ya, mantap, tahu. Pak. Mantap. Ya. Oke, ya.
pasti tahu ya, karena Allah Iya, kita pasti. yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Tahu. Tapi nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan jauh lebih tahu lagi, punya bukti. Kalau sekarang kan kita punya iman, ya Yesus pasti tahu. Tapi sebenarnya nanti ketika kita membaca ayat-ayat berikutnya, kita akan semakin tahu bahwa ada bukti kenapa Yesus tahu gitu ya, atau ada bukti bahwa Yesus tahu. Ya. Oke, nah pelajaran apa nih yang didapat dari 4 ayat yang kita gali pertama ini, dari Bu Ratna dulu, nanti ke Pak Dani. Dari Iya, 4 ayat pertama yang kita sudah gali ya. Silakan. Oke, 4 ayat yang saya baca bersama tadi, pelajaran yang didapat adalah kemasyuran Tuhan itu tersebar di mana-mana, sama besarnya seperti kemasyuran orang berdosa. Itu sih luar biasanya ya. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi, pelajarannya lebih hati-hati ya tentang berkabar-kabar ini. Kalau mendengar banyak kabar-kabar ini jadi bikin harus hati-hati, itu sih. Iya, Pak Dani. Ya, kalau dari saya mendapat pelajaran yang 4 ayat ini, jangan pernah membatasi pergaulan yang kita yang kita ada di lingkungan kita ya. Ya kalau misalnya sefrekuensi, yang hobinya A ya A semua, kalau yang B semua. Jadi dimanapun kita berada ya kita harus mau bergaul dengan siapa saja ya, meskipun kadang-kadang ya secara manusia ya kita kadang milih-milih ya, tapi dari firman ini saya belajar bahwa jangan mau memilih-milih setiap pergaulan yang kita ada di lingkungan kita, seperti itu. Aduh, nanti kalau nggak milih, nanti kalau kita masuk ke pergaulan yang jelek gimana, Pak? Ya, maksudnya harus melihat konteksnya, Ibu. Maksudnya kalau kita melihat tadi, misalnya orang Farisi, dia membatasi. Ya, maksud saya kalau pelajaran yang saya dapat itu ya sebagai kehidupan kita di masa sekarang ya, saya berpikir bahwa saya tidak mau membatasi diri. Kalau seandainya orang-orang di lingkungan saya itu ya mungkin tidak baik dalam tanda kutip ya, kita nggak tahu sih, saya nggak tahu. Cuman saya dimanapun saya berada, saya paling tidak harus saya jadi berkat kan, seperti itu. Itu mungkin yang saya dapat ya, pelajaran yang saya dapat. Ya, thank you Pak Dani. Oke, thank you Pak Dani, Bu Ratna. Dan ada tanggapan juga satu dari Pak Lukas. Di sini, kalau orang luar boleh ikut masuk, bagaimana dengan kisah Lazarus dan orang kaya? Lazarus tidak dapat menikmati pesta orang kaya. Oh, ini dibandingkan dengan perumpamaan Lazarus. Iya, ini kan perumpamaan orang kaya yang jahat ya Pak ya. Kalau orang baik-baik sih harusnya menerima. Ya, ini contoh yang tidak baik orang kaya ini ya. Saya tertarik dengan yang tadi Ibu Ratna katakan tentang terkenal nih. Kita harus hati-hati dengan berita-berita. Yesus ini menjadi orang yang kontroversial ya. Untuk orang-orang yang seperti orang Farisi yang waduh high class ya. Orang Farisi kan orang elit ya. Lingkungan yang dianggap terhormat lah gitu. Dan dia mendengar kabar tentang Yesus dan dia tertarik dengan kabar tentang Yesus sehingga dia mengundang Yesus untuk masuk ke rumahnya. Sedangkan perempuan ini dia kemungkinan besar nggak punya rumah ya karena dia seorang berdosa. Kalaupun dia punya rumah, nggak mungkin dia akan mengundang Yesus untuk masuk ke rumahnya karena rumahnya bukan rumah yang baik. Itu rumah tempat dia melakukan perbuatan dosa. Nggak mungkin dia akan mengundang Yesus ke rumahnya. Tetapi dia mendengar kabar dan tertarik untuk mendengar tentang Yesus dan bertemu dengan Yesus. Maka dia pergi ke rumah di mana Yesus diundang untuk dia bisa bertemu. Nah ini menurut saya dua ekstrim ya. Yang satu orang yang merasa sangat suci, yang satu orang yang merasa sangat berdosa. Mereka dua-duanya tertarik dengan Yesus. Sangat menarik ya. Iya. Betul sekali. Iya, oke. Iya, jadi menarik sekali ya bahwa Yesus ini bisa menggetarkan orang-orang yang ada saat itu. Bahkan kalau kita lihat dari Lukas 6 sampai ke pasal 7 itu kan perjalanan Yesus gitu dari satu tempat ke tempat lain dan di mana banyak orang sekali yang mengikuti, ada yang dengan maksud baik, ada yang memang ingin mendengarkan siapa Yesus. Jadi begitu banyak orang yang ingin tahu siapa Yesus. Ya,
keponya gitu tentang apa yang sudah Yesus lakukan, termasuk apa yang sudah Yesus perbuat kayak gitu. Jadi mungkin zaman sekarang juga banyak yang sama gitu, seperti ingin mengenal Yesus dengan maksud baik ataupun enggak. Nah, kita akan coba lihat lagi di nats berikutnya. Dan bagian kedua ini masuk ke perumpamaannya ya. Kita akan lihat dari ayat 40 sampai 50. Saya akan bacakan. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga yang berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, saya akan kembali ke Pak Dani untuk coba lihat ya bagian yang kedua ini. Kiranya kita bisa lihat dari perumpamaan ini apa yang sebenarnya Yesus maksud. Nah, dari Pak Dani, dari ayat 41 dan 42, apa inti dari perumpamaan yang diberikan Yesus ini? Ya, inti dari perumpamaan ini adalah penebusan kalau secara kalau secara ayatnya memang penebusan hutang ya, penebusan hutang. Tetapi kalau saya melihat dari nilai teologisnya itu memang penebusan dosa dari dosa manusia seperti itu. Mungkin sederhananya penebusan dosa. Ya, ini tentang perumpamaannya Pak, bukan interpretasi dari pertanyaan itu. Di dalam perumpamaan itu intinya tentang apa? Intinya tentang penghapusan hutang yang diberikan kepada pelepas hutang kepada dua orang yang berhutang. Seperti itu. Betul. Ya, sangat tepat sekali Pak. Jadi tentang orang yang berhutang dan hutangnya dihapuskan. Itu intinya ya. Ya. Oke. Nah, setelah itu, mengapa orang yang dihapuskan hutangnya akan lebih mengasihi orang yang menghapus hutangnya? Dari Bu Ratna nih, di ayat seterusnya. Oke, itu dikatakan di ayat 43 ya. Yang paling banyak dihapuskan hutangnya, itulah dia orang yang paling banyak berterima kasih ya. Banyak mengasihi orang yang memberi hutang ya, maksud dari pertanyaan yang saya tangkap. Pastinya itu sudah jelas dan sepertinya sampai saat ini masih berlaku itu. Iya, betul Bu. Jadi secara akal sehat memang orang yang dihapuskan hutangnya lebih banyak, pasti dia akan merasa paling berterima kasih atau lebih berterima kasih daripada yang cuma hutangnya sedikit ya. Iya. Tapi jelas bahwa hutang yang dihapuskan ini terdahulu dihapuskan hutangnya baru menghasilkan terima kasih yang besar dari orang yang dihapuskan hutangnya. Jadi bukan terima kasih dulu baru hutangnya dihapuskannya kalau kita lihat di ayat-ayat dua ayat ini. Dan yang menarik, perumpamaan ini diberikan di dalam konteks ketika Simon, si pemilik rumah, itu berpikir dalam hatinya tentang mestinya Yesus tahu siapa perempuan ini. Kalau dia tahu, maka tidak mungkin dia akan membiarkan badannya, tubuhnya dijamah oleh perempuan yang berdosa ini. Ya, ini merupakan tes ya, yang Simon langsung melihat di depan mata sendiri untuk mengetes siapakah Yesus. Ternyata Yesus bukan orang yang dia harapkan. Dia harapkan Yesus seperti dia, orang yang punya status elit yang tinggi untuk tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Tapi faktanya Yesus melakukan atau membiarkan perempuan itu menajiskan dirinya. Oke, nah sekarang apa yang sebenarnya yang tidak dilakukan oleh Simon sebagai tuan rumah yang mengundang Yesus saat itu, tetapi dilakukan oleh perempuan ini? Kembali ke Pak Dani. Ya, membasahi kaki Yesus
dan mencium kaki Yesus ya. Itu di ayat berikutnya yang 44 ya. Membasahi Mulai dan 44. mencium ya. Membasahi kaki Yesus kemudian mencium kaki Yesus. Saya rasa itu. Ketika Yesus bukan melihat ya, tetapi ketika Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Simon, lalu Yesus memberikan perumpamaan ini. Dan ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, kemudian dia berkata, "Hei Simon, lihat perempuan itu, apa yang dilakukan dia." Jadi ketika Yesus memberikan perumpamaan itu, mengatakan, siapa yang dosanya lebih banyak, dia akan merasa lebih berterima kasih karena hutangnya dihapuskan. Lalu dia menunjuk kepada perempuan itu, "Lihat Simon, perempuan ini, apa yang dilakukan oleh perempuan ini kepadaku." Jadi hubungannya karena memang perempuan ini mengasihi kali ya, saya melihatnya ya. Jadi karena di situ kan Yesus mengatakan ya, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, kan begitu ya. Ini loh prakteknya gitu loh. Nek kamu mengasihi aku ya, mana praktekmu, kan begitu. Kira-kira seperti itu Bu, sederhananya. Iya betul, Kalau karena kamu memang semua mengasihi orang gitu berdosa. ya. Iya betul, semua orang berdosa, tetapi perempuan ini menunjukkan lebih melalui perbuatannya dengan melakukan apa yang dia lakukan, dan itu lebih daripada yang dilakukan oleh Simon. Simon kira-kira melakukan apa, Pak? Hanya menyediakan rumah. Hanya menjadi tuan rumah saja, Bu, menyediakan makanan. Menjadi tuan rumah pun bukan tuan rumah yang baik loh, Pak. Ya, karena betul. Di dalam tradisi Israel, kalau dia menjadi tuan rumah yang baik, maka dia akan membasuh kaki tamunya. Tapi Yesus berkata, engkau tidak melakukan ini nanti gitu ya. Akan kita lihat di ayat 45. Jadi dia sedang menunjukkan ke Simon perbedaan apa yang dia lakukan dan apa yang dilakukan perempuan ini. Dan di ayat 44 ini Tuhan sedang menunjukkan ke Simon, lihat apa yang dilakukan perempuan ini. Lalu di ayat 45, lihat apa yang kamu lakukan. Jadi sedang membandingkan ya, apakah yang dilakukan perempuan ini dan apa yang dilakukan oleh Simon sangat berbeda. Iya. Salah satu sifat perumpamaan yang biasa Yesus sampaikan ke banyak orang, dia memberikan satu perumpamaan dengan nada ingin memberitahu, langsung ngerti gitu ketika nyampein perumpamaan. Nah, ini loh posisimu, ini loh yang kamu lakukan gitu. Dan kemungkinan besar Simon mengetahui dari mungkin dia langsung mengerti ya, ternyata aku tidak melakukan ini ketika Yesus datang ke rumahku. Tapi kita nggak lihat teksnya ya, tetapi dengan jawaban Yesus, karena Simon sendiri yang menjawab ya, yang dihapuskan hutangnya yang lebih banyak itu yang lebih banyak berterima kasih gitu. Simon sendiri yang jawab, bukan Yesus, tapi Simon sendiri menjawab dan dia pasti tahu itu. Ya, kalau Pak Dani membandingkan nih antara apa yang dilakukan Simon dan apa yang dilakukan perempuan ini merupakan satu kontras yang sangat besar ya. Yesus mengatakan, lihat apa yang dilakukan perempuan ini, lihat apa yang kamu lakukan. Aku datang sebagai tamu di rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku, engkau tidak mencium aku, engkau tidak memberikan minyak kepadaku. Lihat apa yang dilakukan perempuan ini. Dia membasuh kaki karena kemungkinan besar ya, saya sebenarnya sangat terharu dengan peristiwa ini ya. Perempuan ini kemungkinan sudah ada di situ dan menunggu Yesus datang. Jadi dia sudah lebih dahulu datang ke rumah Simon untuk menunggu Yesus datang. Dan ketika Yesus datang masuk ke rumahnya, perempuan ini lihat bahwa Yesus tidak dibasuh kakinya. Nah, perempuan ini ketika melihat kaki Yesus yang kotor, dia dengan hatinya yang penuh kasih kepada Yesus, dia memberikan air matanya untuk membasuh kaki muridnya karena kaki Yesus masih kotor. Dia membasuhnya karena dia kan nggak mungkin siapin baskom, siapin air, kan dia di situ kan bukan sebagai tuan rumah. Dia hanya sebagai tamu di situ. Dia nggak siap untuk membasuh kaki Tuhan Yesus, sehingga dia memakai air matanya untuk membasuh kaki Yesus. Kemudian dia juga pasti nggak bawa lap gitu ya. Kalau dia tuan rumah di situ, dia akan punya siapin lap untuk membasuh
bukan membasuh, untuk mengeringkan kaki yang basah yang sudah dihapus, sudah dibasuh. Tetapi dia nggak punya lap, sehingga dia memakai rambutnya untuk mengelap kaki Tuhan Yesus yang basah karena air matanya. Dan dia merasa tidak layak untuk memberikan minyak wangi ke atas kepala Yesus, karena dia orang berdosa, maka dia hanya memberikan minyak wangi itu di kaki Tuhan Yesus karena dia tidak layak, merasa tidak layak, sehingga dia hanya memberikan itu kepada kaki Yesus. Kalau melihat kontras dari apa yang dilakukan Simon dan apa yang dilakukan perempuan ini sangat berhubungan dengan perumpamaan yang Yesus berikan kepada Simon. Ya enggak, Pak? Ya. Dan ini mengingatkan perumpamaan yang baru aja kita gali minggu lalu ya, tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Hampir-hampir mirip ketika pemungut cukai merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tapi dalam ketidaklayannya Tuhan sudah memberikan pengampunan gitu. Beda dengan si Farisi yang merasa dirinya memenuhi semua hukum yang murni gitu, tetapi bisa kita lihat si Farisi ini pun sebenarnya dalam kondisi yang berhutang gitu ya, bukan hanya si wanita ini yang berhutang gitu ya, yang hutangnya sangat banyak. Sebenarnya si Farisi ini pun kalau kita kaji lebih dalam, dia juga posisinya berhutang, tapi dia tidak menyadari betapa dia juga orang berdosa yang punya utang di hadapan Allah. Ya, sepertinya perumpamaan ini ketika diberikan Yesus kayak nggak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian ya. Tetapi di ayat 47 nanti baru kita akan lihat. Oke, nanti Ibu Ratna sudah melihat ya tentang perbedaan ini, dan Yesus memakai perbedaan ini untuk menjelaskan perumpamaan yang dia berikan. Oke, nah balik ke Bu Ratna berarti. Mengapa menurut Yesus tindakan perempuan ini menunjukkan bahwa ia lebih mengasihi Yesus daripada Simon? 47 jadi dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga dia berbuat kasih. Ini tadi yang pertanyaannya Kak Roma yang menunjukkan bahwa perempuan ini lebih mengasihi Yesus daripada si Simon ya. Mengapa ya? Mengapa menurut Yesus perempuan ini menunjukkan lebih banyak kasih daripada orang Farisi? Karena yang dilakukan lebih banyak, Bu. Iya. Yang satu hanya mengundang, yang satunya dia begitu benar-benar menjamu tamunya dengan sangat terhormat sebagai tamu yang dia hormati. Dia tunjukkan itu sangat luar biasa. Dalam merasa dia tidak layak, dia merasa sangat nggak pantas lah, tapi dia tetap berusaha semaksimal yang dia bisa. Itu. Iya. Ya, tapi kalau kita lihat di sini itu bukan juga karena usahanya sendiri. Ya, tapi betul, memang betul. kalau dilihat di teks ya, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Banyak yang mengampuni, banyak berbuat kasih. Jadi tindakan utama itu memang benar-benar dari Allah dulu ya, pengampunan itu gitu. Allah yang memberikan pengampunan, dan buktinya yang kita lakukan adalah kita ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan utang dosa, akhirnya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni kita, dan kita menyadari siapa kita yang benar-benar nggak mampu membayar utang dosa gitu. Makanya Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu pengampunan, dan ada kasih yang kita miliki kepada Tuhan sebagai tindakan kita. Ya, ini agak kalimat yang agak sangat ambigu ya di ayat 47 ya. Dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Dia diampuni karena dia sudah berbuat banyak kasih. Nah, ini banyak interpretasi yang orang mungkin belum jelas ketika Yesus mengatakan itu, tapi nanti di akhir ayat akan kita lihat dengan lebih jelas. Apakah betul kalau saya bertindak kasih, melakukan banyak tindakan kasih, apakah dengan demikian maka dosanya akan diampuni? Oke, ada satu respon dari Pak Abesa. Dia merespon, ini saya bersyukur kehadiran Yesus di rumah Simon mungkin untuk wanita ini. Saya manusia berdosa, tapi dia turun dari surga untuk menebus saya. Nah, ini langsung aplikasi. Oke, saya kembali ke Pak Dani ya. Nomor selanjutnya dari ayat 47. Atas dasar apa dosa perempuan ini diampuni? Kalau kita merujuk ke teks. Sebab itu aku berkata dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ya kalau menurut teks memang di sini ia telah banyak berbuat kasih ya, kalau berdasarkan teks ya.
Gitu. Ya. Telah Tapi banyak mungkin berbuat tangan baik. dulu ya Pak, jangan mengambil kesimpulan dulu sampai seluruh perikop selesai. Tapi betul, Bapak betul. Ya. Kenapa perempuan ini atas dasar apa perempuan ini diampuni? Karena dia berbuat banyak kasih. Ya. Untuk sementara. Ya. Ya, dan selanjutnya Yesus berkata kepada perempuan ini, dosamu telah diampuni. Di ayat 48 sampai 49. Nah, apakah kata-kata ini membuat orang-orang Farisi yang mendengar itu mengagumi Yesus atau sebaliknya? Ya, silakan Bu Ran. Oke. Jawabannya adalah sebaliknya. Dikatakan di 49 ini, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Nah, di sini ada keraguan, meragukan Tuhan, nggak percaya ini. Iya, iya. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang tadi dipikirkan oleh si Simon ya. Kalau dia seorang nabi, maka dia akan tahu. Kira-kira Tuhan tahu nggak nih hati Simon dan hati perempuan ini? Tahu lah, makanya dia kasih perumpamaan. Jadi pikiran yang herannya ya, ini kan Simon kan meragukan Yesus nih benar nabi nggak sih? Kalau dia nabi, maka dia akan tahu. Jadi dia menganggap Yesus nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, artinya dia bukan nabi, gitu ya. Nah, tetapi herannya, Simon ini tidak berkata dengan kata-kata ya, tapi dia hanya berkata itu dalam hatinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Yesus seorang nabi, tahukah dia apa yang dikatakan di dalam hati seseorang tanpa dia mengutarakannya atau dia mengatakannya? Kalau nabi nggak mungkin tahu. Kalau Tuhan pasti tahu. Kalau nabi tidak mungkin tahu. Tapi kalau Tuhan pasti tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu nggak? Bukan tahu. Hanya Tuhan pasti tahu. Tapi ada bukti nggak di ayat-ayat ini bahwa Yesus tahu hati Simon? Kalau saya tangkap di perumpamaan hutang itu, Tuhan tidak betul, membela diri, tapi dia menjelaskan dengan perumpamaan itu. Iya, jadi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya sebelum dikatakan. Artinya dia lebih daripada seorang nabi. Ya, kalau dia hanya melihat perempuan itu, itu dengar kabar gini-gini ya, dia tahu. Tapi nggak mungkin dia bisa melihat hati perempuan itu atau hati Simon itu. Sehingga ketika dia Yesus membuktikan, aku bukan hanya tahu siapa perempuan ini, aku bahkan tahu hatimu. Wow, itu lebih daripada seorang nabi. Ya, bahkan Tuhan berhak untuk memberikan pengampunan kepada perempuan ini ya. Makanya dia mengatakan dosamu telah diampuni. Oke, ternyata juga kalau kita lihat di ayat bukan hanya Simon ya, tetapi mereka gitu ya. Kalau di ayat ini dikatakan mereka yang ada di sana berpikir, kemungkinan cuma bukan Simon, tapi beberapa dari mereka juga di dalam hati mereka menaruh perasaan yang sama gitu terhadap apa yang sudah dilakukan Yesus. Dan salah satu juga ciri Lukas ya, sering banget menyebutkan siapakah dia, kok bisa dia mengampuni dosa gitu. Ini salah satu ciri dari tulisan Lukas juga di Injil Lukas. Nah, ada tanggapankah dari, ada Pak Sony Bu memberikan tanggapan, goodness of God, omnipotence itu menurutku. Iya, betul Pak. Allah Maha Tahu. Jadi kalau Simon meragukan, wow, dia tidak kenal siapa Yesus. Ya. Oke. Nah, apa kesimpulan? Kita udah sampai di kesimpulan. Apa kesimpulan Bapak Ibu tentang pengampunan dosa dari perumpamaan dalam Lukas pasal 7 ini? Mungkin dari Pak Dani dulu. Iya, kalau dari saya, pengampunan dosa hanya kita bisa terima apabila kita ya bertobat, mengakui bahwa ya kita manusia berdosa yang membutuhkan anugerah Yesus ya untuk menerima keselamatan. Mungkin itu. Ya, ada di ayat yang paling akhir Pak. Ya. Mungkin lupa dicantumkan ayatnya ya. Jadi perempuan ini diampuni karena dia berbuat kasih atau dari kesimpulan Yesus di ayat 50? Kalau saya jelas kesimpulan di 50 ya Bu, karena tadi kan sudah dijelaskan ya. Tunggu dulu ya 47, karena kalau
dosa seseorang diampuni karena berbuat kasih ya, nanti malah kayak pengajaran seberang kan seperti itu. Iya, betul. Tetapi ya itu Wah, tadi sangat betul sekali. ayat 50 memberikan penegasan bahwa imanmu lah yang telah menyelamatkan engkau ya. Seperti itu. Ya, Pak Dhani sangat teliti sekali melihat perbedaan ya dari ayat sebelumnya. Kalau kita cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum benar-benar selesai, Yesus memberikan kesimpulan sebenarnya yang terakhir. Intinya di situ, imanmu telah menyelamatkan. Jadi iman perempuan ini kepada Yesus ya, bukan kepada dirinya loh, tapi kepada Yesus. Oke, nah pelajaran aplikasi apa Bapak Ibu yang akan kita terapkan dari penggalian kita malam hari ini? Mungkin dari Bu Ratna nanti dilanjutkan Pak Dhani. Oke, untuk aplikasinya dan pelajaran yang saya dapat dari bacaan ini adalah miliki kerendahan hati, mau mendekat pada Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi iman kita. Itu termasuk nanti pengampunan juga sudah Tuhan siapkan, penebusannya itu sudah siap semua. Tapi kita harus punya sadar kita itu butuh pengampunan itu gitu. Kita sadar kita butuh pengampunan itu. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mendekat pada Tuhan, dan kita mau tunjukkan iman kita. Gitu. Terima kasih Pak Dhani. Ya, kalau saya ada dua. Yang pertama, bagaimana saya bisa memiliki keterbukaan kepada Allah ya. Ya, mungkin dosa saya, pelanggaran saya, nggak perlu saya tutup itu, tapi saya mau terbuka. Ya. Saya mau terbuka supaya ya saya manusia berdosa Tuhan, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi saya harus memiliki keterbukaan kepada Allah. Ya. Karena Allah Maha Tahu tentu saja. Lalu yang kedua, saya harus selalu bersyukur ya akan anugerah yang Allah berikan kepada saya. Ya. Karena itu yang nilainya yang tak ternilai lah. Begitu kira-kira. Terima kasih. Ya, terbuka dan bersyukur. Terima kasih Pak Dhani dan juga Bu Ratna untuk penggaliannya. Dan ada tanggapan juga, mungkin ini juga perenungan dari teman-teman sahabat-sahabat yang sudah bergabung dari Bulani. Ketika kita mau menegur orang lain pakai cara Yesus dengan membandingkannya dengan perbuatan orang lain gitu, apakah boleh Bu? Atau ada S dan K? Misal hanya berlaku untuk konteks tertentu saja. Oh, syarat dan ketentuan. Oh iya, ketentuan. Apakah ada syarat dan ketentuan misalnya hanya berlaku untuk konteks tertentu saja? Gimana nih menurut pandangan teman-teman? Ya, silakan Ibu Ratna atau Pak Dhani. Oke, saya akan coba menjawab. Sepertinya tidak disarankan. Karena kita bukanlah Tuhan yang tahu segala sesuatu. Oh, pinter sekali, Bu. Kita hanya ketemu orang berapa menit atau berapa hari, berapa jam, tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sehari sebelumnya atau latar belakang apa yang membuat dia melakukan ini dan itu. Jadi sangat tidak disarankan. Itu aja, silakan Pak. Ya. Kak Dhani? Ya sepakat sih Bu, karena menegur seseorang itu kan nggak bisa kalau kita nggak mengenal betul kan secara langsung terang-terangan kan nggak mungkin, apalagi membandingkan dengan apa yang ada di Alkitab ya. Kadang-kadang ya kalau yang masih katakanlah oke lah orangnya bisa menerima sih nggak apa-apa, tetapi kan kalau dia nggak terima dibanding-bandingkan kan juga akhirnya jadi masalah ya. Tapi ya saya sepakat sih apa yang dikatakan sama Bu Ratna sih, begitu. Iya, betul. Yesus bisa membandingkan karena dia bisa melihat hati kita ya. Tapi kita hanya bisa melihat dari luarnya saja. Jadi mungkin kalaupun membandingkan, mungkin kita tidak akan sepintar Yesus membandingkan dengan benar. Mungkin kita membandingkan dengan cara yang salah atau dengan kesimpulan yang salah karena kita nggak tahu apa di belakang itu. Ya. Nah, ada satu tanggapan juga dari Bu Deborah. Perempuan berdosa ini sangat terkenal sebagai orang berdosa, namun dengan berani datang di hadapan Tuhan dan membasuh kakinya dengan wangi menyatakan dia menyerahkan diri dan datang pada Tuhan apa adanya. Oke. Terima kasih. Oh, masih ada tanggapan dari Bu Deborah juga. Bu Deborah satunya. Bersyukur atas keselamatan dari
nggak bisa, nggak bisa kebaca. Bersyukur atas keselamatan dari Allah tiap hari dengan penuh kerendahan hati melayani Dia, berlutut di kakinya dan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong saya. Oh, ini aplikasi dari Bu Deborah Wisnu yang akan dilakukan. Ya, terima kasih untuk aplikasi dari teman-teman dan juga penggalian pelajaran yang teman-teman bagikan malam hari ini. Sekali lagi juga terima kasih Bu Ratna, Pak Dani, jangan kapok untuk terus join dalam IOPA dan juga selamat berbagi juga kepada komunitas ataupun gereja dari Pak Dani ataupun Bu Ratna. Oke, kita akan segera menutup ya Bu. Iya, hari ini ditegur banyak sih. Ditegur banget, apalagi tadi perbandingan antara Farisi dan perempuan gitu. Kadang-kadang mungkin kita nggak di salah satunya mungkin ya, tapi kadang-kadang kita di tengah-tengahnya, ada yang ekstrim berdosa sekali, ada yang ekstrim yang merasa dirinya benar sekali. Mungkin saya di tengah-tengahnya gitu, tapi dimanapun keberadaan kita, saya harus, ya yang pertama, benar harus menyadari bahwa saya orang berdosa dan untuk itu juga butuh Tuhan gitu untuk terus menguduskan saya, dan saya juga harus rindu untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu dengan apa yang saya miliki. Dan tadi kata Pak Dani juga harus memiliki keterbukaan gitu ya, bahwa kita nggak bisa mengampuni diri kita, gimana maksudnya, kita nggak bisa mengampuni orang lain gitu. Yang bisa mengampuni kita hanya Tuhan, dan kita memang harus juga berdamai dengan diri kita sendiri supaya kita juga bisa dengan penuh terus mengasihi Tuhan. Sorry, saya agak ini malam hari ini karena penggaliannya cukup sulit bagi saya. Tapi kiranya kita juga dimampukan untuk terus semakin mengasihi Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Dani dan Ibu Ratna yang sudah menolong kita untuk menggali setiap ayat dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan saya sangat bersyukur bahwa apa yang kita lihat dengan kasat mata tidak selalu seperti yang dilihat oleh Tuhan gitu ya. Dan kita bersyukur tadi juga Pak Dani katakan ya, kita punya Tuhan gitu ya, yang sungguh bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Dan kita sering, saya sendiri juga menyadari, sering kita hanya melihat sebatas kasat mata saja, tetapi kita perlu hikmat Tuhan. Karena itu saya bersyukur Pak Dani berkata kita nggak bisa judge orang gitu ya, atau kita nggak bisa menghakimi, termasuk Ibu tadi, hanya Tuhan yang bisa menghakimi atau hanya Tuhan yang bisa melihat dengan benar. Nah, kita bukan Tuhan. Nah, itu saya sangat terkesan dengan kata-kata Ibu Ratna, kita bukan Tuhan, kita tidak bisa menghakimi orang lain. Dan tadi kalau Pak Dani mengatakan kita tidak, kita semua sepakat untuk tidak membandingkan, tetapi di satu sisi kita bisa melihat bagaimana Tuhan membandingkan, dan kita bisa melihat kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan boleh pakai kita dengan kacamata Dia. Mungkin kita sebagai manusia tidak melihat, tapi Tuhan melihat, dan kadang Tuhan memakai orang-orang di sekitarnya untuk bisa melihat dengan baik. Karena itu kita perlu peka kepada Tuhan sehingga kita bisa menilai, mungkin bukan menghakimi ya, tetapi menilai, sehingga tadi Pak Dani mengatakan kita harus bergaul dengan sebanyak mungkin orang gitu ya, tidak membatasi diri. Saya kira itu sangat penting bagi orang Kristen ya, untuk berteman dengan siapa saja, tapi bisa menilai dengan cara Tuhan sehingga kita tidak terjerumus kepada pergaulan atau pertemanan yang tidak benar. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Kiranya penggalian pada malam hari ini bisa menolong kita untuk melihat bahwa pengampunan Tuhan sungguh luar biasa. Siapapun kita, orang yang paling berdosa sekalipun, Tuhan sanggup untuk mengampuni. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang pada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya, saya minta Pak Dani bisa menutup dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih malam hari ini sungguh bersyukur melalui aplikasi Instagram ini kami boleh berbagi, sharing bersama kebenaran firman Tuhan yang kami terima melalui Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai yang ke-50. Kami percaya pembahasan demi pembahasan, penggalian demi penggalian boleh
kami mengerti dan kami pahami, tentu boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, biarkan kami yang penuh keterbatasan ini menyadari akan setiap anugerah Tuhan yang tentu sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus dan kami mau akhiri. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Iya, kita Ya. pamit semua ya. Salam, ayo PA. Oke, minggu depan kita akan bertemu lagi di jam yang sama, 19.30 sampai selesai, dan masih dalam perumpamaan, 31 Juli kita akan membahas perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kiranya teman-teman bisa bergabung, aktifkan notifikasinya supaya kita bisa live bersama-sama minggu depan.